nggak banyak, sedikit lagi. Bentar ya nak, bentar ya nak. Lagi dok. Terus, pencet lagi. Sebenarnya besar banget ternyata. Lagi. Oh my god. Oke. Dokter Citan adalah dokter ikan yang biasa dipanggil ke seluruh Indonesia dan sudah menangani ribuan pasien ikan. Di balik sirip yang bergerak, ada cerita yang harus didengar. Bersama Dokter Ikan Indonesia. Kali ini kita ngoperasi ikan koi yang matanya kena tumor, korneanya sudah rusak. Jadi harus dilakukan operasi pengangkatan bola mata. Wow, tonjolannya luar biasa. Ini tumor, kemungkinan ya tumor, tapi ini mau kita masukin juga ke laboratorium. Jadi ini kita harus angkat semuanya. Kaget sebenarnya karena ternyata masanya ini lumayan besar dan sepertinya sudah berlangsung lama. Jadi bagian kornea matanya itu sudah nggak ada gitu. Jadi lumayan kaget tadi waktu coba dipalpasi atau kita pencet gitu ya, tadi itu sempet teksturnya tuh keras gitu. Jadi kita sih tetap ambil bola matanya buat dimasukin ke laboratorium, tapi so far lumayan kaget sih ngelihatnya. Harus segera diangkat. Kalau misalnya nggak diangkat, bahaya. Kalau misalnya dia sifatnya ganas, itu bisa menyebar. Menurut aku itu sudah lebih dari 1 bulan sih kayaknya ya. Sepertinya karena kondisinya udah kayak gitu. Siapin kasa, tolong siapin kasa yang gede, beberapa gitu. Kasa, povidon, betul. Tadi. Jadi tindakan yang kita lakukan itu adalah pengangkatan bola mata atau yang disebut dengan enukleasi. Supaya suspek tumornya tadi itu tidak semakin besar, karena kalau semakin besar itu akan menyebabkan kematian jaringan, again infeksi, ya infeksinya nanti bisa nyebar, malah jadi kemana-mana. Nanti problemnya jadi nggak cuma di mata doang, tapi bisa masuk ke organ lain. Kita tetesin povidon dulu. Ya, oke. Terus siapin kasanya karena kayaknya bleedingnya bakal banyak. Sayang, sebentar ya nak. Oke. Ini kita potong dulu. Ini ada beberapa muskulus di sini. Sebentar sayang. Sedikit lagi. Nggak banyak. Sedikit lagi. Dok Hana, boleh bantu gue ambilin kasa? Oke, thank you. Banyak bleedingnya. Oh, there you go. Dok Hana, tolong siapin antibiotiknya, Dok Hana. Apa aja? Enro. Kasih ketoprofen. Kasih ketoprofen. Ikannya berapa tadi? 2 kilo. Wah, jadi tadi waktu operasi yang pertama bleedingnya ternyata banyak banget dan nggak berhenti. Kita pakai sampai kasa itu banyak banget. Yang pertama kita kita kasih wound pressure itu sama sekali nggak berhenti ya pendarahannya. Akhirnya mau nggak mau kita ngeluarin electrocautery untuk menangani bleedingnya. Nggak apa-apa. Udah. Ya udah, kalau udah tempel. Kamu pegang ini nempel ya. Jadi
Electrocautery. Itu kita memang, ini bahasa gampangnya ya, itu emang kayak dibakar sebenarnya bagian pembuluh darah yang masih terbuka terus gitu ya, sehingga nantinya tersumbat dan bleedingnya bakal berhenti. Lagi dok, lagi dok, lagi dok, lagi dok. Terus, terus, terus. Pencet lagi, pencet lagi. Udah. Lagi, lagi. Lagi, lagi. Sebenarnya besar banget ternyata. Lagi. Benar-benar wow, bleedingnya luar biasa sampai berkeringat. Pakai yang kecil aja dok, bentar. Dinaikin dong daya kauternya. Tapi lumayan hektik tadi karena nggak suspek bleedingnya akan sebaik itu, makanya tadi buru-buru langsung minta Zaki siapin ya lagi. Oke, mulai berhenti pendarahannya. Oke, nice, nice. Oke, wow, nice, sudah berhenti. Oke, kita coba celupin. Nggak ada bleeding lagi, aman. Mau povidon. Gede banget. jadi masukin dong, siapin formalin. So far sih sebenarnya operasinya lancar, berjalan dengan baik. Problemnya tadi cuma di bleeding aja. Dari awal kita lakukan insisi sebenarnya nggak banyak problem yang gimana-gimana. Anyway, kalau enukleasi itu memang ada resiko bleeding juga. Ini kita kasih antibiotik, terus habis itu kita kasih painkiller, itu yang paling penting ya, karena dia pasti ngerasa nyeri nih setelah operasi. Habis itu kita kasih vitamin khusus untuk mata, walaupun mata udah nggak ada. Setelah itu kita kasih penambah darah karena bleedingnya tadi lumayan banyak ya. Biasanya nanti ini dilaporin sih ke owner bagaimana berjalannya operasi. Ya. Kita tunggu dia bangun ya. Kasih heater ya nanti ini. 28 aja, biar nggak terlalu dingin aja. Sama kualitas airnya dicek lagi ya. Oke, dia masih lemas. Ya, berenang sayang, berenang sayang. Ikannya bangun setelah operasi ya dengan kondisi yang baik, tinggal nanti bagaimana perawatannya pasca operasi. Nih, 5 menit pasca operasi dia udah sadar ya. Hebat. Kita nanti selama 1 minggu ke depan lah, kurang lebih akan kita observasi terus. Sebenarnya matanya diambil itu pasti akan menyebabkan kebutaan ya pada ikan, tapi anyway untuk kasus yang ikan ini sebelum diambil pun udah buta gitu. Malah kalau nggak diambil akan jauh lebih berbahaya, makanya mending kita ambil bola matanya. Minusnya dia akan buta 1 ya, tapi plusnya adalah penyakitnya ya kita angkat gitu. Kalau melihat dari gerak-gerik ikannya sekarang bakal bagus sih, jadi Fausta atau akan sembuh. Oke, jadi kemarin itu saya menangani arwana jenis kumpa yang harganya itu sampai 1,4 miliar.
Gejalanya itu arwananya dia berenangnya tuh kayak diseret-seret gitu. Berdasarkan informasi dari ownernya, gejala tersebut sudah muncul hampir 2 bulan lamanya. Pas kemarin kami datang sih memang dia cuman diem aja gitu di dasar, nggak mau berenang sama sekali. Terus coba kita tes cara berenangnya sih sebenarnya masih normal, tapi habis itu dia diem lagi, dia stay lagi di dasar dan berenangnya tuh nyeret-nyeret lagi. Pada saat proses penangkapan arwana ini memang awalnya itu dia tidak menunjukkan gejala gelisah ataupun kaget, sehingga prosesnya ini agak cukup mudah untuk memasukkan arwananya ke dalam plastik. Adek, masuk yuk. Maaf ya nak, maaf ya. Namun ternyata pada saat dia badannya setengah masuk ke plastik, tiba-tiba arwananya kaget. Dan aku pun kaget juga. Oh my god, oke. Takut ya, maaf ya, kaget ya. Bisa geser nggak ya? Maaf ya nak. Kayak tadi yuk, masuk yuk. Masuknya. Jadi aku sedikit mungkin kayak gemeter gitu ya. Jadi karena shock juga, tiba-tiba arwananya itu lompat keluar plastik dan dia langsung gelisah gitu. Jadinya kemarin kita coba tenangin dulu, baru kita coba masukin arwananya pelan-pelan ke dalam plastik. Gitu. Nuruninnya gimana? Ya, oke. Ya, di bawah aja. Di sini. Taruh sini aja. Ya, di sini, di bawah aja. Oke. Ya, dah. Maaf ya, nak. Saya mau ikat ulang sih. Mau ikat ulang. Mau dibuang dulu. Mungkin kalau ada gayung bisa sekali. Kayak gayung. Atau apa? Mangkok atau gelas. Kan kelihatan. Bisa nggak kita bawa keluar aja? Ini ya, yang dipegang yang ujung sini ya. Bentar ya, Dek. Keluarin airnya. Nah, ini kan enak. Oke. Boleh lepas. Mas boleh pegangin? Ambil ikutan dulu. Oke. Lalu berdasarkan informasi dari fishkeeper-nya, arwananya ini kadang suka melompat gitu ya. Memang dalam beberapa kasus arwana ini suka lompat pada saat kondisi kualitas airnya itu nggak nyaman buat dia, ataupun ikannya kaget, itu juga bisa, atau mungkin dia ada perasaan nggak nyaman di tubuhnya sehingga dia meregulasikan ketidaknyamanannya itu dengan melompat. Pada saat gejala awal itu muncul, dari pihak ownernya itu sudah memberikan obat, itu dikasih pomade dan dikasih arus. Lalu katanya sih itu ada sedikit progres, ikannya mau berenang sedikit sejak ada arus, tapi belum
menyembuhkan gejala awalnya. Pada saat itu setelah berdiskusi dengan owner, akhirnya opsi yang bisa kami berikan ialah dengan dilakukannya tindakan X-ray untuk melihat apa yang terjadi di organ dalamnya. Ya, kita kasih nama nggak ini? Namanya nggak ada namanya. Ih, pintar, 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 pintar. Good job. Satu lagi, pintar. Kepalaku enggak nih. Setelah kita lakukan X-ray, hasilnya sudah keluar dan ternyata di bagian saluran pencernaannya itu terlihat adanya sedikit warna putih yang menandakan ada penebalan di daerah tersebut. Nah, penebalannya ini sebenarnya masih kurang jelas terlihat apakah itu benda asing atau ternyata itu adalah peradangan yang terjadi di saluran pencernaannya. Sehingga opsi yang bisa kami berikan setelah X-ray yaitu dengan pemberian obat antibiotik untuk saluran pencernaannya yang diberikan selama 5 hari berturut-turut. Nah, kalau dari gelembung renangnya sih masih oke. Maksudnya masih normal ya. Nah, cuman ternyata di saluran pencernaannya nih ada sesuatu nih. Dia bentuknya juga agak segitiga nih. Kelihatan nggak? Putih. Segitiga di sini. Agak samar-samar sih memang. Sama di sini dia kayak ada kayak gerombol apa ya? Kayak bintik-bintik gitu. Nggak, ini kan maksudnya ini normal ya, nih. Ini normal nih bentuknya nih. Nih ya. Kalau di sini kan normal nih. Maksudnya rata gitu. Nah, cuman di sini ini kayak ada hitam, terus ada yang lebih putih sedikit. Nah, ini dia membentuk segitiga di sini. Tuh. Nah, kita sih curiga ada radang di saluran pencernaannya. Ya mungkin banyak ya faktornya, bisa jadi mungkin makanan yang nggak tercerna dengan baik sama ikannya gitu. Jadi setelah proses X-ray selesai, aku sampaikan hasilnya ke fish keeper, terus aku berikan beberapa opsi dan pada saat itu fish keepernya mau menginfokan dulu ke owner kira-kira mau pakai opsi yang mana. Mungkin dia makan benda asing gitu. Nah, kalau dari kami nawarin sih kalau mau kita kasih obat antibiotik untuk saluran pencernaannya dulu. Itu nanti dimasukin ke air gitu. Bentuknya bubuk. Kalau mau nanti pas sampai rumah diukur berapa airnya, besok kita kirim obatnya ke rumah gitu untuk 5 kali pemberian. Dan setelah berdiskusi ownernya pun setuju untuk pemberian obat antibiotik di saluran pencernaannya yang diberikan sebanyak 5 kali pemberian. Itu kan berarti 5 hari ya. Nah, setelah 5 hari kalau misalnya nggak ada perubahan, ya kita pilihannya antara X-ray ulang untuk lihat bagaimana kondisi organ dalamnya atau kita langsung endoskopi. Endoskopi itu memasukkan kamera ke dalam mulut. Jadi kita langsung cek bagaimana kondisi dalamnya gitu. Kita lihat apakah ternyata ada radang banget atau ternyata ada sisa pakan yang ternyata dia nyumbat di situ, bisa kita tarik gitu pada saat itu. Paling itu sih nanti pilihannya. Namun jika setelah 5 hari tidak ada perbaikan, maka kami akan menyarankan untuk dilakukannya endoskopi atau dengan memasukkan kamera ke dalam mulutnya untuk melihat bagaimana kondisi saluran pencernaannya secara langsung. Gitu ya, Mas Rian.
Pak siapa namanya? Angga. Pak Angga ya? Oke, Pak Angga, Mas Rian. Panggil, saya merasa terpanggil. Oh gitu, Pak Angga boleh gitu ya? Oke, siap. Nanti kalau ada apa-apa tanya aja ya. Saya chat gitu. Oke, makasih ya. Mari hati-hati. Kucing siapa itu?